Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan tentunya pembahasan seputar semifinal leg kedua Liga Champions. Kalau tadi kita sudah berbincang mengenai PSG Dortmund, kali ini kita akan berbincang Madrid Munchen. Bung Haikal, Anda melihat seperti apa untuk permainan Real Madrid dan Munchen ini yang akan bertarung nanti pada Kamis nanti ya tentunya. Bagaimana tentunya Anda melihat ataupun membaca terkait dengan mungkin antara kedua pemain ini? Ya, kalau melihat di leg pertama kemarin ya, Madrid melawan Munchen, saya jujur menikmati sekali pertandingannya. Gitu ya. Madrid meskipun tampil di kandang lawan itu, mereka bisa unggul lebih dulu lewat Vinicius sebelum akhirnya dibalas 2-1 akhirnya sebelum akhirnya Vinicius nendang penalti gol jadi 2-2. Pertandingan yang menarik sekali di antara dua tim yang memang punya tradisi bagus di Liga Champions. Kalau melihat Madrid sangat mengandalkan penyerangan dengan pemain-pemain yang cepat. Ada Vinicius di situ, ada Rodrigo di situ. Sementara Munchen skemanya sabar, mereka juga bisa melihat ruang-ruang yang sempit, yang kosong di situ, yang akhirnya satu sisi juga melihat permainan Leroy Sané di wing, di sayap kanan itu juga ya sangat mengesankan lah gitu ya. Ketika melawan Arsenal, setelah itu lawan Madrid kemarin, tusukan-tusukannya gitu. Itu yang memang menjadikan pertandingan kemarin enak sekali ditonton. Dan akhirnya nampaknya keduanya jadi imbang dan nanti permainan yang terakhir ini menjadi penentu tentunya sebenarnya Bung Haikal. Betul. Tapi ada yang bilang mengatakan bahwa ini pukulan berat atau pukulan baru menjelang leg kedua semifinal karena back Rafael Guerreiro nggak bisa ikut dalam ini. Anda melihat seberapa besar peran dari Guerreiro ini? Ya, kalau melihat Guerreiro masih ada Marzouki di situ, saya rasa tidak menjadi kehilangan yang besar bagi Munchen karena mereka punya nama-nama pelapis yang tidak begitu jauh kualitasnya. Justru menjelang pertandingan melawan Madrid nanti yang menjadi sorotan adalah backnya Kim Min-jae asal Korsel. Oke, kita sekalian lihat. Sekalian lihat. Kita lihat skemanya di sini. Oke, ini formasi Real Madrid dan versus Bayern Munich nanti. Oke, ini dia. Kalau tadi Anda katakan, ini bagaimana, Bung Haikal? Ya, kalau melihat pertandingan di leg pertama kemarin, Kim Min-jae ini jadi sorotan gitu ya. Dia menjaga Vinicius, ternyata lepas, akhirnya berbuah menjadi gol pertama, dan yang gol kedua penalti Madrid juga kesalahannya Kim Min-jae. Justru ini adalah yang akan jadi buat pendukungnya Munchen akan deg-degan nanti kalau misalkan Kim Min-jae main, apakah dia bisa memperbaiki performanya ketika di leg pertama kemarin. Masalahnya adalah pelapisnya Kim Min-jae atau biasanya antara De Ligt atau Kim Min-jae yang dipasang, lebih condong ke De Ligt ya. Nah, masalahnya De Ligt adalah masih diragukan sampai sekarang nih untuk tampil gitu. Makanya kenapa akhirnya tidak punya pilihan lain menduetkan Kim Min-jae dengan Eric Dier. Gitu. Oke. Tapi dalam skema 4-2-3-1 ini dan kemudian kita lihat juga di mana juga ada dua posisi di sini 2-4-4 yang dilakukan atau skema ini, Anda melihat bahwa permainan dengan skema ini mereka sama-sama akan saling nyerang atau bertahan nanti? Kalau melihat dari hasil leg pertama kemarin, skor 2-2 gitu ya, ini akan menjadi pertandingan yang imbang kalau saya melihat. Sulit berarti. Iya, pertandingan yang akan menjadi ketat meskipun memang Madrid tampil di kandang sendiri, itu tidak menjadi jaminan mereka akan mendominasi permainan. Ambil contoh leg pertama kemarin, Munchen begitu dominan, terutama di babak kedua, akhirnya bisa mencetak 2 gol. Nah, yang harus Madrid lakukan adalah ya mereka mencoba itu tadi, kalau misalkan memang pertahanan Munchen begitu rapat, memang harus sabar membongkarnya gitu ya. Dan mereka punya modal itu. Mereka punya Toni Kroos di sana yang punya asis yang brilian gitu ya. Bisa kecepatan Vinicius dan Rodrigo tidak usah diragukan lagi. Itu yang akan menjadi modal Madrid ketika memang Munchen memang mungkin ada kelengahan sedikit,
itu yang mungkin nanti akan dieksploitasi dari pertahanan Munchen. Oke, kita ada sedikit informasi lagi, kita akan lihat prediksi head to head di sini. Oh, ini adalah 5 pertandingan terakhir Bayern Munchen di sini. Dengan Bayern Arsenal menang 1-0 di Liga Champions. Kemudian kita juga lihat di sini Bayern juga menang di Bundesliga melawan Union Berlin dan kembali menang di Bundesliga dengan Frankfurt di sini. Dan ini imbang kemarin 2-2. Dan terakhir Bayern kalah kemarin di Bundesliga. Tapi memang nominasi untuk untuk Munchen ini dia lebih memprioritaskan Liga Champions. Makanya kenapa mereka kalah lawan Stuttgart kemarin. Betul. Jadi 3-1 banyak pemain yang diparkir gitu. Akhirnya bisa kalah ke 3-1. Oke. Baik, kalau tadi adalah Munchen. Ini kita lihat pertandingan atau 5 pertandingan terakhir Real Madrid di sini. Real Madrid sendiri kita lihat Manchester City melawan Madrid 1-1, imbang di Liga Champions, kemudian di La Liga Madrid unggul 3-2, lalu di La Liga juga Madrid unggul. Di sini imbang kemarin dan di Madrid menang di La Liga. Dan kemenangan Madrid atas Cadiz ini memastikan mereka gelar juara La Liga pekan lalu. Nah, ini menjadi modal juga, suntikan motivasi yang sangat besar menurut saya untuk Real Madrid nanti untuk menghadapi Munchen. Bagaimana dan pikiran mereka sekarang sudah tidak terbagi nih. Karena La Liga sudah mereka amankan, jadi sekarang tinggal bagaimana memikirkan Liga Champions untuk bisa tembus ke final gitu. Oke, kalau kita melihat tadi 5 pertandingan antara Real Madrid, kemudian 5 pertandingan Munchen tadi, kedua pemain ini sama-sama memiliki tadi semangatnya, ada tadi kita lihat ada salah satu hal yang memang membuat pematik mereka harus bisa menang dan semangat untuk menang. Tapi kita juga lihat di sini secara head to head-nya. Nah, ini dia kalau kita pertemuan antara keduanya di sini. Oke. Ini dia. Bung Haikal, kita lihat dalam 5 pertemuan terakhir di Liga Champions antara Munchen dan juga Madrid. Di sini kalau kita sempat imbang di tahun 2018 imbang, kemudian Madrid sempat mengungguli, kemudian 2 kali unggul dan 2 kali juga 3 kali menang. 3 kali menang, betul. Nah, ini gimana nih? Kalau lihat dari 5 pertemuan terakhir, jelas Madrid terlihat lebih dominan atas Munchen. Dan mereka bahkan ketika bertanding di Santiago Bernabeu gitu ya, 7 pertandingan mereka nggak pernah kalah. Dengan statistik 6 kali menang, sekali seri. Itu memperlihatkan bagaimana memang Madrid ini sangat menyulitkan Munchen. Gitu. Baik tampil di kandang maupun tandang ya. Apalagi ini tampil di kandang tadi dengan catatan yang 6 kali menang dan sekali seri, ini akan sangat menjadi teror mental untuk Munchen ya. Bagaimana mereka bisa menghadapi superioritas Madrid ketika tampil di kandang. Itu sih. Kalau melihat dari head to head yang ada 5 pertandingan terakhir ya, itu akan menjadi test case yang sangat besar untuk Munchen. Oh, oke, baik. Berarti kalau kita lihat tadi ya, kembali lagi bahwa memang harus ada yang Madrid begitu percaya diri dan Bayern juga berhati-hati di sini. Tapi apa yang memang Anda baca dalam pertemuan nanti yang akan berlangsung hari Kamis nanti? Apakah memang akan ada permainan-permainan yang lebih ciamik dilakukan oleh kedua tim ini di Kamis nanti? Ya, kalau saya melihat saya cenderung ke Munchen akan lebih hati-hati nanti, akan lebih cenderung berhati-hati mainnya, karena mereka melihat biar bagaimanapun Madrid ketika tampil di kandang itu memang ya bisa dibilang menggila gitu lah, gitu ya, dengan sokongan supporter mereka bisa tampil 2 kali lipat, motivasinya bisa 2 kali lipat. Bayern Munchen ya harus hati-hati mengcounternya itu ya. Bagaimana mereka membangun serangan, bagaimana mungkin mereka bisa mendominasi possession ball, tapi itu tidak menjamin. Seperti halnya ketika Madrid melawan Manchester City di perempat final. Manchester City mengurung terus Real Madrid 1 pertandingan gitu ya. Tapi akhirnya Madrid bisa mencuri gol sampai akhirnya berlanjut ke tendangan penalti dan Madrid menang. Itu yang harus diantisipasi oleh Munchen, meskipun nanti akhirnya mereka bisa menguasai bola, itu tidak akan menjadi jaminan bahwa mereka akan bisa mengalahkan Madrid dengan mudah. Siapa yang akan prediksi Anda, siapa yang akan menang dalam Real Madrid versus Bayern Munchen ini?
Kalau saya melihat selama 90 menit kesempatan ada di Real Madrid. Mungkin mereka bisa mencuri gol tipis, tapi ini pertandingan akan ketat. Mencuri 1 gol mungkin ketika itu bisa di pertandingan selesai di 90 menit, saya lebih melihat Madrid diunggulkan. Tetapi ketika nanti akan berlanjut ke extra time dan adu penalti, nah ini Munchen yang akan mungkin bisa memiliki peluang di situ. Bagaimana ketika mereka mampu menahan gempuran Madrid selama 90 menit, lanjut ke extra time dan adu penalti, karena itu akan nanti yang berperan adalah mental. Gitu. Oke, jadi berapa walaupun tipis. Walaupun tipis nih. Saya melihat mungkin Madrid akan menang 1-0 kalau selama 90 menit. Tapi kalau pertandingan berlanjut ke extra time adu penalti, saya melihat Munchen mungkin ada peluang di situ. Punya peluang di situ. Iya, betul. Kalau prediksi Anda, ini siapa ya yang kemungkinan masuk dalam final? Final, oke. Boleh dong ya kan? Iya. Kalau melihat memang di satu pertandingan ada Dortmund dengan PSG. Kita pasti melihat banyak penonton mengunggulkan PSG gitu ya. Tapi refleksi kemarin Dortmund lawan Atletico Madrid juga banyak yang mengunggulkan Atletico Madrid, tapi Dortmund juga bisa mengejutkan gitu. Meskipun akhirnya ya saya melihat kecenderungan PSG untuk bisa maju ke final. Gitu. PSG lawan? Sementara Munchen Madrid ya tadi kalau misalkan mampu menyelesaikan 90 menit ya Madrid akan bisa maju ke final. Oke, kita akan tunggu siapa yang akan laju atau melaju dalam final Liga Champions ini. Terima kasih Bung Haikal tentunya telah bergabung bersama kami dalam NTV Sport. Dan kami masih akan kembali pemirsa saat lagi, tetaplah bersama kami. Thank you.